Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, bunda-bunda sekalian, sehat semua ya? Kali ini kita akan membahas mengenai masalah rekam medis pribadi. Kalau mengenai rekam medis pasti bunda-bunda sekalian sudah tahu semua ya. Rekam medis kalau kita datang ke rumah sakit, maka kita catatan kesehatan kita akan ada di sana. Rekam medis merupakan catatan kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun di klinik atau di dokter. Nah, kita juga bisa membuat rekam medis pribadi. Jadi rekam medis pribadi adalah catatan kesehatan kita yang kita buat sendiri di rumah sesuai dengan kemampuan kita saja. Tidak usah yang terlalu lengkap atau terlalu ribet lah. Tapi kita buat saja yang rutinitas yang sering kita lakukan di rumah. Nah, apa pentingnya membuat rekam medis pribadi ini? Nah, bagi kita yang sehat, rekam medis pribadi ini sangat bermanfaat. Jadi kita bisa melihat bagaimana tes kesehatan kita selama ini, status kesehatan kita, kemudian dan kita bisa mengevaluasi bagaimana, apakah ada yang perlu diperbaiki atau kemudian atau sudah cukup baik sehingga cukup kita pertahankan saja dan kemudian ke depan akan lebih baik lagi. Nah, kemudian juga bagi mereka yang mempunyai suatu penyakit tertentu, rekam medis ini juga sangat bermanfaat. Suatu saat apabila kita datang ke dokter, dokter tentu akan menanyakan ya, menganamnesa istilahnya, bagaimana keluhannya, kemudian selama ini apa saja yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana perjalanan penyakitnya. Nah, dengan adanya rekam medis pribadi tadi, kita bisa menyampaikan kepada dokter secara lebih akurat. Nah, kemudian bagaimana rekam medis pribadi ini bisa kita buat di rumah. Nah, ini tergantung kepada kita sesuai dengan bagaimana apa yang kita lakukan di rumah. Seperti ini contohnya ya, salah satu rekam medis pribadi yang dibuat boleh dibuat sendiri, boleh seperti ini. Kemudian kalau dengan buku catatan itu pun, notes misalnya, itu pun sudah cukup sebenarnya. Namun apabila ingin tampilannya mungkin lebih menarik, kemudian juga lebih rapi, maka kita bisa membuat dengan desain-desain yang sekarang ada banyak ya, dan banyak aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian apa saja yang perlu kita tulis untuk rekam medis pribadi? Kalau di rumah sakit tentu lengkap ya, di sana pemeriksaan semuanya. Namun kalau untuk kita sendiri sebagai catatan pribadi kita, tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita buat yang sederhana saja. Ini kita berbicara untuk kita yang sehat ya. Jadi untuk bagi yang sehat, yang tentu ya, ini yang pertama adalah tentang data pribadi. Apabila kita kemudian suatu saat kita bawa ke dokter untuk misalnya kita ada keluhan, maka di sini sudah ada lengkap mengenai data pribadi. Tentu misalnya ada nama, tanggal, tempat tanggal lahir, kemudian ada kontak darurat misalnya, kemudian tinggi badan. Juga di sini ditulis misalnya punya alergi terhadap sesuatu, atau mungkin punya riwayat penyakit yang diderita misalnya, atau obat yang mungkin dikonsumsi. Kemudian bagaimana catatan kita selama ini untuk yang rutin kita lakukan? Kita bagi saja untuk mudahnya setiap bulan saja, tidak usah setiap hari kita lakukan, tapi cukup setiap bulan. Seperti misalnya kita bagi dulu ya, di sini seperti ini contohnya. Ini setiap bulan, kemudian misalnya ada bulan Januari, kemudian kita selanjutnya bulan Februari, bulan Maret, kemudian bulan April, Mei, Juni sampai Desember. Boleh satu buku ini untuk 1 tahun ya, idealnya untuk 1 tahun ya, karena tahun depan biasanya kita sudah ingin buku baru, jadi kita buat yang baru lagi. Jadi cukup 1 tahun. Namun buku-buku yang sudah kita catat ini yang per tahunnya tetap harus kita simpan. Kemudian apa saja yang kita cek setiap bulannya. Nah, setiap bulannya kita lihat saja yang rutin-rutin dan mudah kita lakukan di rumah, seperti misalnya tekanan darah. Apabila memiliki tensimeter di rumah, maka boleh tekanan darah itu diukur setiap minggu ya, setiap minggu. Mungkin setiap kali pagi setelah bangun tidur, sebelum beraktivitas, boleh kita
catat tekanan darahnya berapa ya. Kemudian berat badan tentu kita sering menimbang berapa berat badan kita, karena otomatis kita akan melihat bagaimana evaluasi makan kita. Seperti misalnya mungkin kita sering ada acara kumpul dengan teman-teman, kemudian banyak undangan, kadang-kadang kita banyak makan, agak sedikit lupa diri, kemudian berat badan meningkat. Nah, kita akan melihat di sini perbandingan berat badan bulan ini berapa dan bulan sebelumnya berapa, dan berat badan ideal kita berapa. Tentu akan kita kemudian kita evaluasi lagi untuk disesuaikan dengan berat badan ideal. Kemudian yang seiring dengan berat badan ini adalah lingkar perut. Lingkar perut ini juga penting ya, karena lingkar perut yang terlalu besar bagi laki-laki batasannya adalah 100 cm, kemudian kalau untuk perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Nah, lingkar perut yang melebihi angka-angka tersebut itu meningkatkan risiko untuk berbagai macam penyakit. Nah, itu kita harus perhatian ya dengan itu. Kemudian boleh juga ditulis mengenai HB kita berapa bulan itu, misalnya apakah anemia, kemudian ataukah sudah cukup baik. Kalau sudah cukup baik artinya asupan kita juga sudah baik, bisa kita lanjutkan. Kemudian glukosa darah boleh kita sekali-kali cek ya, glukosa darah. Kemudian kolesterol ini juga sangat penting ya, karena sekarang banyak anak-anak muda yang kolesterolnya ternyata tinggi. Jadi kolesterol tinggi ini tidak hanya mengenai mereka yang sudah tua, tapi juga mereka yang muda-muda ternyata sudah mulai banyak yang kolesterolnya tinggi, terutama karena pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Kemudian asam urat boleh, kadang-kadang kita kalau datang ke klinik itu misalnya kemudian kita ingin rapid test istilahnya ya, tes ujuk darah, biasanya sudah serangkaian ya, ada HB, glukosa darah, kolesterol, dan asam urat. Kemudian boleh bagi yang perempuan juga dituliskan mengenai siklus haidnya misalnya, kemudian juga melakukan sadari atau periksa payudara sendiri, itu juga baik kan, wajib ya bagi perempuan setiap bulan. Jadi dituliskanlah hasilnya sebisanya saja apa yang diketahui. Apabila semuanya baik, maka insya Allah semuanya akan baik. Kemudian apabila ada menemukan sesuatu yang berbeda dengan bulan sebelumnya, maka dapat berkonsultasi dengan dokter. Kemudian di sini di halaman berikutnya boleh kita tulis misalnya dalam bulan ini kita punya keluhan apa saja sih. Apakah kita konsultasi dengan dokter? Boleh kita tulis di situ. Kemudian apabila kita periksa lab di luar yang ada tercatat di sini, boleh juga kita catatkan di situ. Kemudian terapi apa yang diberikan dokter kepada kita. Nah, ini untuk yang sehatnya secara yang sederhana saja. Kemudian bagaimana dengan mereka yang mempunyai penyakit tertentu? Nah, bagi yang mereka punya penyakit tertentu, tentu ada pemeriksaan yang rutin dilakukan. Misalnya pemeriksaan lab atau pemeriksaan apa, tergantung kepada penyakitnya. Nah, itu boleh juga ditambahkan di sini. Seperti misalnya seperti misalnya pemeriksaan gula darah puasa. Kemudian kalau bagi yang diabetes yang misalnya ya, tentu bukan hanya glukosa darah. Kalau ini glukosa darah sesaat misalnya ya. Kemudian bisa juga bagaimana glukosa darah puasanya, kemudian 2 jam PP-nya berapa, itu juga harus rutin dicatat bagi yang DM. Dan bagi yang mempunyai tekanan darah tinggi, mungkin bisa lebih, catatannya bisa lebih dilengkapi lagi ya, bukan hanya seminggu sekali, atau misalnya kalau ada keluhan gitu boleh ditambahkan lagi sebagai catatan-catatan. Demikian juga bila ada penyakit-penyakit lain tentu bisa ditambahkan di sini. Untuk apa saja yang perlu dipantau, nah itu boleh nanti berkonsultasi dengan dokter ya, dokter yang merawat. Nah teman-teman, bunda-bunda sekalian, mulai sekarang kita lebih care ya terhadap kesehatan kita, untuk evaluasi kita sendiri dan bagaimana kita selalu harus hidup sehat supaya kita menabung sehat ke depan dan tetap sehat dan tetap semangat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.